semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Dea Saputri. Aku dari kelas 1D, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM A1G025095. Pada pertemuan pertama kita kali ini, aku akan membahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Kalian tahu nggak apa itu filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan? Oke, baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Filsafat pendidikan itu gabungan antara filsafat dengan pendidikan, yang dimana filsafat itu adalah cara berpikir mendalam, kritis, dan logis. Sedangkan pendidikan adalah proses mengajar, belajar, membentuk karakter, dan menyiapkan seseorang menghadapi kehidupan. Artinya, filsafat pendidikan mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Tujuan filsafat. Nah, adapun tujuan filsafat pendidikan yaitu 1. Memberikan arahan pendidikan supaya pendidikan tidak asal berjalan, tapi sesuai tujuan yang jelas. Yang kedua, menentukan isi kurikulum, materi apa saja yang penting dan relevan. Yang ketiga, memilih metode belajar, mana yang paling efektif untuk siswa. Dan yang keempat, membentuk karakter, bukan cuma pintar, tapi juga beretika dan punya sikap yang baik. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. 1. Idealisme. Fokus pada pembentukan karakter dan nilai moral. Yang kedua, realisme. Pendidikan berdasarkan fakta dan dunia nyata. Dan yang ketiga, pragmatisme. Belajar dengan praktik, langsung, dan pengalaman. Yang keempat, progresivisme. Siswa aktif, guru sebagai fasilitator, belajar sesuai minat anak. Dan yang keempat, perennialisme. Fokus pada pengetahuan universal dan ajaran klasik. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses mengatur, merencana, melaksanakan, dan mengevaluasi semua kegiatan di bidang pendidikan supaya pendidikan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 2. Mengatur sumber daya, guru, siswa, sarana, dana secara optimal. 3. Menjamin semua kegiatan pendidikan berjalan lancar. Yang keempat, mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Next, fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan biasanya mengacu pada POAC. 1. Planning atau perencanaan. Menentukan tujuan, membuat rencana kegiatan sekolah. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Membagi tugas, mengatur struktur organisasi sekolah. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Mengecek apakah semua berjalan sesuai rencana, lalu memperbaiki kalau ada masalah. Nah, itu tadi adalah penjelasan atau pembahasan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan memberikan arahan dan tujuan agar pendidikan bermakna, sedangkan manajemen pendidikan mengatur pelaksanaannya agar berjalan efektif. Keduanya saling melengkapi, sehingga pendidikan dapat terarah sekaligus terlaksana dengan baik.
Terima kasih atas partisipasi dan semangat teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar.